Salam. Shalom. Salam GTM. Salam Eka, salam Izak, salam Kak. Mari kita akan mulai ibadah rekta yang pertama. Kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu dekat dalam kehidupan kami. Sebab itu kami berseru kepadamu, Tuhan, hadir di tempat ini, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa pembaharuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya dalam hadirat Tuhan yang mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan.
Namun kau
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Beri yang baik Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang ingin bersorak di dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Itu dia ajaib bagi kami. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Kita menyembah Tuhan. Mari kita bersatukan roh kita dengan roh Tuhan. Mari saudara, dari hati kita yang paling dalam, angkat pujian, angkat suara. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami punya kesempatan beribadah di tempat ini, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap pujian kami dan bertahta dalam setiap pujian umat-Nya. Kami sudah menyembah Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Berkati tempat ini, semua sarana yang kami pakai, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Merdeka. Minggu kelima kita pakai baju adat, baju daerah. Ya luar biasa, ya Indonesia banget. Saya tadi pakai topi Banyuwangi, tapi rasanya agak sempit, jadi daripada saya tidak konsen, saya lepas. Ya, agak menekan di sini. Terang bangga jadi orang Indonesia. Amin. Puji Tuhan. 31 Januari, saudara, minggu terakhir di bulan ini, dan tema di bulan ini adalah tema tahunan, yaitu The Year of Revival and Renewal. Dan minggu depan sudah berubah temanya, tetapi saya berharap tema ini masih kita bawa terus sampai sepanjang tahun ini, saudara, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan, tahun kebangunan,
dan tahun pembaharuan buat kita semua. Yang sepakat katakan amin. Kita baca dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11. Saya mengajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Semangat, saudara, masih pagi. Yeremia 33 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita baca dalam Yesaya 33, ini adalah janji pemulihan pada Yerusalem dan Yehuda, saudara, dan ini adalah firman yang kedua kepada Yeremia ketika itu, saudara. Dan kondisinya waktu itu tidak baik, Yeremia juga masih terkurung, saudara, luar biasa. Mengapa harus ada pemulihan? Dikatakan akan dipulihkan karena kondisinya hancur lebur, berantakan, rata dengan tanah, bahkan penyakit sampar juga ada di mana-mana, saudara. Semua terjadi kenapa? Karena Tuhan marah, karena Tuhan murka. Mengapa Tuhan murka? Karena kehidupan ketika itu jahat luar biasa. Di dalam ayat yang keempat dan kelima dalam Yeremia 33 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Karena kejahatan mereka Tuhan marah, murka, dan semua kondisinya tidak baik. Tetapi semua harus dipulihkan. Apa saja kejahatan mereka ketika itu, saudara? Kita baca mundur di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-18. Yeremia 29 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan demikian. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Inilah dosa-dosa kesalahan yang dibuat oleh mereka sehingga Tuhan marah. Tidak mendengar perintah Tuhan, Tuhan marah. Bebal, di sana tadi dikatakan dusta, berzinah, saudara, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, di luar itu semua, apapun yang sudah terjadi, ya saudara, jangan takut. Tetapi Tuhan akan memulihkan. Dan catatan saudara dan saya harus berseru ke hadapan Tuhan. Kita harus berseru, dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari Yeremia 33 demikian.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang berseru kepadanya. Dan apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan berseru? Kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, Yeremia 33. Saya bacakan demikian buat kita semua. Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing dombanya di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan mereka ketika itu, bangsa Yehuda, Yerusalem, saudara, kepada saudara dan saya saat ini, bahwa akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Katakan pemulihan akan terjadi, 2, 3, pemulihan akan terjadi. Apapun yang kita alami, saudara, kalau kita saat ini, saudara, sedang mengalami masalah, apapun itu, kalau di tahun 2020 yang lalu kita mengalami masalah yang besar dan belum selesai sampai saat ini, saudara jangan takut karena janji firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan. Kalau saudara disakiti di masa yang lalu, saudara tahun lalu, kemarin mungkin saudara kasihi mereka. Jangan dibalas dengan menyakiti mereka. Kalau saudara kehilangan harta, benda saudara, bahkan kehilangan orang yang saudara kasihi, Tuhan akan gantikan saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang akan datang kepada saudara menggantikan orang-orang yang sudah pergi dari hadapan saudara. Saudara yang sayang Tuhan, semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah tidak bisa Pak, waktunya sudah berlalu, tidak bisa diulang. Tuhan akan memberi waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau saudara saat ini, waktu yang lalu saudara sakit hati, saudara mari hapus. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan dengan catatan saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Maka Tuhan, janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang sepakat katakan amin. Saudara, Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Kisah 3 ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Wah, saudara, saya ulang saudara, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kristus ada di sorga sekarang. Amin, saudara. Dia belum datang lagi.
Dan sebelum dia datang, saudara, segala sesuatunya akan dipulihkan seperti yang difirmankan Allah. Amin, saudara. Dan pasti pemulihan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Orang percaya. Saudara, janji ini tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang yang percaya. Apakah ada orang yang tidak percaya di dalam ruangan ini? Saudara, mohon maaf, janji ini tidak untuk saudara. Tetapi hanya untuk orang yang percaya. Kalau sekarang saudara belum percaya, saudara, suatu saat saudara percaya, firman ini berlaku buat kehidupan saudara. Simpan firman ini baik-baik, saudara, meskipun seandainya saudara belum percaya. Tetapi saya yakin dan percaya 100% di tempat ini semua orang percaya, amin. Pasti menerima janji Tuhan. Saudara, dalam Tuhan pemulihan akan terjadi. Di dalam gereja ini pemulihan akan terjadi, amin. Karena orang datang bersujud, menyembah, berseru kepada Tuhan. Seperti janji firman Tuhan ketika saudara dan saya berseru, maka pemulihan terjadi. Di tempat ini kita berseru ke hadapan Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan. Dalam kondisi yang tidak baik di dalam keluarga saudara masing-masing, mungkin kalau saudara kehilangan ya damai sejahtera, kehilangan pekerjaan, jangan takut. Kalau saudara kehilangan tender saudara kalah, jangan khawatir. Saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, jangan khawatir. Jangan putus asa saudara, karena Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Pemulihan yang dimaksud adalah seperti ini saudara. Pemulihan, saya pernah punya pikiran seperti ini. Kalau kita berdoa seringkali ya Tuhan pulihkan pekerjaanku ya. Hari-hari ini banyak pekerjaan yang hilang saudara, benar? Banyak pekerjaan yang merosot ya, sesuatu yang anjlok. Tetapi ketika kita berdoa Tuhan pulihkan. Tapi saya ragu-ragu mengatakan Tuhan tolong pulihkan. Karena saya pikir dipulihkan seperti apa? Saudara punya uang, saudara punya kekayaan, saudara punya pekerjaan sekian misalnya. Kemudian Tuhan izinkan jatuh. Kalau dipulihkan berarti kan sekian pikiran saya, saudara. Oleh sebab itu saya berdoa tidak mau Tuhan pulihkan. Tuhan beri terobosan yang baru, yang lebih besar. Tetapi ketika saya membaca ayat firman ini, saudara, dan saya membuka beberapa referensi dari bahasa asli dan lain sebagainya, saya tidak bahas bahasa aslinya. Saudara, pemulihan yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 ini adalah ketika Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikannya lebih besar, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tidak sama. Jadi definisinya adalah Tuhan akan mengembalikan lebih banyak. Katakan lebih banyak. Lebih banyak. Kita baca dalam Keluaran 22 ayat 1. Ya, hukum ketika itu mengatakan seperti ini. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Apa yang hilang dalam kehidupan saudara? Berapa banyak? Tuhan akan kembalikan 5 kali lipat, 4 kali lipat. Sepakat katakan amin. Saudara, ketika kita kehilangan apapun itu, firman Tuhan katakan, lapor kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, Keluaran 22, saudara, dikatakan seperti ini. Keluaran 22 ayat 9. Dalam tiap-tiap perkara, pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Sebab yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Dan syaratnya lapor kepada Tuhan. Tuhan barangku hilang, diambil orang. Jangan dihakimi sendiri ya saudara. Ketika kita lapor dikatakan di sini diganti 2 kali lipat. Wah, luar biasa. Apapun itu saudara yang hilang dalam kehidupan saudara. Saudara akan dikembalikan, dipulihkan. Kemudian pembaharuan, renewal, saudara. Saya cari ayatnya ada di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Saya bacakan demikian, Yehezkiel 36 ayat yang ke-26.
berbicara tentang pembaharuan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, luar biasa. Saudara jatuh, dibangkitkan. Ya, bangkit kembali, revival. Ayub jatuh, bangkit kembali. Pembaharuan, saudara berbicara tentang roh, saudara akan diperbaharui. Segala sesuatu dalam kehidupan saudara akan diperbaharui. Dalam Yesaya dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Berbicara tentang roh yang baru, hati yang baru, berbicara tentang anggur yang baru yang akan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara harus siap ketika akan dicurahkan anggur yang baru dalam kehidupan saudara dan saya, maka kantong anggurnya juga harus baru. Katakan kantong yang baru, 2, 3. Kantong yang baru ini sangat penting. Jangan saudara dicurahkan roh yang anggur yang baru, tetapi kantongnya masih kantong yang lama. Kantong itu akan terkoyak, saudara. Kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian buat kita semua. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Persiapkan kantong kehidupan kita, saudara. Hati saudara harus baru. Hati yang lama, yang ada iri dengki, buang, saudara. Karena kalau tidak mampu menerima anggur yang baru yang masih kuat meraginya, saudara akan terkoyak. Tetapi harus kantong yang baru. Di dalam Markus 2 ayat 21 dikatakan seperti ini, ada ilustrasi tentang kantong atau kain atau kulit, ya saudara, yang ditambal. Markus 2 ayat 21 seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencapitnya, yang baru mencapit yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Hati yang lama harus dibuang, ganti yang baru, tidak boleh ditambal. Ditambal itu pura-pura seolah-olah baru, seolah-olah baik, saudara. Karena ketika ditambal, kain yang lama ditambal dengan yang baru, kain yang baru itu belum susut. Saudara tahu kain susut? Saudara pernah beli baju ukuran L setelah dicuci jadi M? Pernah ya? Ya lihat-lihat Pak belinya di mana ya. Tetapi memang ada kain yang susut. Bukan banyak, beberapa baju saya itu sudah gantung, saudara, kelihatan pusernya. Karena apa? Belinya pas, waktu dicoba, setelah dicuci sudah susut. Tangannya sudah mulai 3/4. Susut. Saudara bayangkan ada kain yang lama, ya, saudara, lubang mungkin saudara tambal dengan kain yang baru yang belum susut, ketika dicuci maka akan mengkoyak kain yang lama dan semakin hancur, bukan semakin baik kelihatan tertutup, tetapi semakin hancur, saudara. Mari kita buang kain yang lama, buang hati kita yang lama, ganti dengan yang baru. Yang sepakat katakan amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah kita mempersiapkan kehidupan kita sebaik mungkin, hati kita sebaik mungkin datang kepada Tuhan supaya kita siap ketika mau diubahkan, ketika mau diperbaharui. Dan ketika kita dibangkitkan, kita diperbaharui, lebih dari itu semua kita dipulihkan segala sesuatunya oleh Tuhan, saudara. Dan itu pasti, ya, syaratnya berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara, luar biasa kehidupan kita akan diberkati luar biasa, menjadi contoh, menjadi berkat. Ya. Semua dipulihkan. Beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh gembala bahwa di dalam kehidupan kita ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Dan ini akan dipulihkan semua, seperti firman Tuhan. Saudara, akan dipulihkan. Kalau berbicara tentang keselamatan, ya saudara, tubuh, jiwa, dan roh kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Betul ya? Dan ini bentuknya masa yang lalu, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya berikan ilustrasi jalan. Tuhan itu adalah jalan. Jalan itu sudah dibuat duluan. Kapanpun
saudara bertobat, masuk di jalan itu sampai kepada Bapa. Saya berikan ilustrasi, seorang orang tua membuat rumah yang besar, dibuat dulu rumahnya, dan kemudian beberapa tahun yang akan datang ada anaknya lagi lahir, dia tinggal di situ, sudah ada rumahnya. Keselamatan itu sudah ada, saudara. Kapanpun saudara datang, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara selamat. Dan itu bentuknya yang lalu. Itu roh saudara. Bagaimana dengan jiwa saudara dan saya? Jiwa saudara dan saya progresif, saudara, on progress. Sampai saat ini harus diselamat, harus dikuduskan tiap hari, harus bertobat setiap hari. Itu jiwa saudara, ya. Saudara, keinginan, kehendak saudara, kemauan saudara ini harus dikuduskan terus setiap hari. Bentuknya sekarang, saudara. Bentuknya sekarang, saat ini. Jadi saudara dan saya itu harus bertobat setiap hari. Mengaku dosa itu setiap hari. Jiwa kita kadang-kadang masih ya mau ke sana dan kemari. Tetapi bersyukur ketika roh saudara sudah kuat di dalam Tuhan. Ya, minggu lalu dikatakan Pak Gembala, ketika saudara pengen ke gereja itu roh. Kemudian roh itu mengajak jiwa saudara, tubuh saudara yang malas mungkin, ayo ke gereja. Dan itu diperbaharui setiap hari, saudara harus dikuduskan setiap hari, itu jiwa saudara. Ya, diajak. Kalau jiwa saudara goncang, diajak tenang, ada lagunya. Tenanglah jiwaku, roh saudara mengajak, ayo jiwaku tenang, tenang di hadapan Tuhan. Ya, sekarang, kemudian tubuh saudara dan saya nanti diselamatkan. Dan semuanya itu dibungkus oleh satu keselamatan, soteria, to save, itu artinya adalah kesempurnaan dari 3 unsur ini, semua diselamatkan. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, mari kita mengerti akan hal ini, bersyukur ketika tema ini digulirkan kepada jemaat Tuhan. Revival, renewal terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama ambil waktu sejenak. Mari kita pujikan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku,
Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami, ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa pagi hari ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membangkitkan, Tuhan memulihkan, memperbaharui segala sesuatu yang hilang di masa yang lalu. Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan bertambah-tambah, kesehatan melimpah dalam kehidupan setiap kami, ya Tuhan. Nama Tuhan terus kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, karena aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang Saya serahkan kepada Bapak Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tangkap firman Allah dengan sebaik mungkin, karena itu menjadi kekuatan bagi kita semua, dan tetap percaya bahwa miracle terjadi atas hidup kita, renewal terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Tetapi itu terjadi kalau roh Allah ada pada saya dan saudara, sehingga hidup kita dipulihkan. Sepakat katakan amin. Hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Sepakat katakan amin. Dan bersyukur saudara, hari ini ada kesempatan saudara tidak mengapa ya, tidak jadi masalah sambil berdiri. Ada hari ini, sepanjang hari ini ibadah 4 kali, dan sebelum memulai pelayanan bagi setiap departemen akan ada doa pengurapan. Silakan saudara yang terlibat di dalam kepengurusan di setiap departemen yang ada di gereja ini boleh maju ke depan dan kita akan doakan. Kami persilahkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Pikiran ini berulang kali saudara, dan iman saudara kita semua, para hamba Tuhan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan kemarin maupun iman Tuhan, bahwa Allah kita besar, Tuhan kita besar, sanggup memperlengkapi hidup kita, sanggup menggenapi janjinya atas kita semua. Jika menjadi jangan ada lama-lama lagi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pemurapan yang datangkan Tuhan berlimpah atas kehidupan hamba-Mu ini. Mohon hadapan Tuhan, silahkanlah kuasa-Mu yang sanggup mengadakan di dalam nama Tuhan Kristus, yang sanggup terus membuka dan hikmat yang datang dari Tuhan, yang sanggup ya Tuhan untuk memberikan kekuatan kemampuan di dalam pelayanan bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar,
hadapan Tuhan. Hikmat yang datang dari Tuhan melimpah-limpah bagi hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang datang dari Tuhan menyatakan secara khusus ya Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya Allah membuat berhasil menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat dalam pribadinya masing-masing. Dan kami bersyukur kehadapan-Mu dan kekuatan roh Allah kepada setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami semua dimampukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami serahkan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kepada Bapak Ibu, saudara semua yang berjuang dalam pelayanan departemen masing-masing, dan kita akan memberikan persembahan. Saudara yang baru pertama kali hadir, dan semua setia puji Tuhan saudara. Dan saya sampaikan pengumuman per Februari, besok sudah Februari. Jadi ada kegiatan kita, ada dua pilihan, bisa tatap muka, yaitu Miracle Cell atau dulu disebut Family Altar, kelompok sel. Boleh tatap muka tetapi dibatasi dengan banyak hal yang harus dipersiapkan saudara. Tetapi juga saya sarankan di awal-awal ini lebih baik secara online. Tetapi kalau anggota Miracle Cell-nya itu cuma 4, silahkan, tidak jadi masalah, dan memberikan laporan kepada kami sebagai tim pastoral gereja ini. Kemudian saudara, termasuk departemen-departemen yang lain, dan saya masih juga menyarankan di Februari ini ada kegiatan, tetapi juga bentuknya lebih baik online. Kalau misalkan wanita atau pria atau youth itu kan dalam jumlah yang besar. Baik, itu saudara, dan besok itu adalah sudah bulan Februari. Hari ini terakhir di Januari. Saudara bersyukur bulan Januari diberkati Tuhan, amin. Disertai Tuhan sampai detik ini saudara, dan kita akan menyelesaikan di bulan Januari. Puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Sepakat katakan amin. Karena anugerah Tuhan, maka kita semua mengalami hal yang baik dari Tuhan. Tapi sebelum pulang, 5 menit saya sampaikan kepada saudara, menjadi sambung, menjadi bekal untuk kita melangkah di bulan Februari. Tema di bulan Februari dan seterusnya adalah berbicara tentang bukan pemulihan, ada sedikit pemulihan, tetapi tentang pembaharuan atau renewal. Ada banyak yang harus kita rubah
Dan kunci utamanya adalah kekuatan Tuhan yang ada pada kita, maka merubah hidup saya dan saudara. Dan dasarnya adalah dalam Roma 12 ayat kedua, saudara nanti buka, boleh baca di rumah. Dan saya membacakan sekarang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ada pembaruan budi. Inilah tema di bulan Februari adalah, saudara, renewal your heart and mind. Pembaruan hati dan pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, dan di sana ada kata pikiran. Budi itu adalah akal, logika, perasaan. Kalau saudara baca lebih jauh lagi saudara tentang arti budi, di sana ada pengabdian. Jadi dalam budi itu saudara kita kerjakan seterusnya, berlaku, continue. Saudara yang kasih Tuhan, yang pembaharuan budi itu muncul dari dalam diri kita, sangat dalam dari diri kita, bukan karena dorongan orang lain. Pembaharuan budi itu muncul, kita akan mau berubah, sangat dalam kerinduan itu dari dalam kita, dari hati kita, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena saya sebagai pendeta, bukan karena suami ibu-ibu, bukan dari istri, bukan karena orang tua, tapi dari dalam diri kita. Satu kali saya ketemu dengan alkoholik, saudara, dan orang yang puji Tuhan sudah dibaptis. Dia berkata, Pak, saya bosan dengan kehidupan ini. Tiap malam, saudara, dia harus konsumsi alkohol. Dan hidupnya masa seperti ini, hari bertambah hari. Tahun baru kemarin menjadi momentum yang baik, akhirnya berubah, dia dibaptis. Puji Tuhan, itu muncul dari dalam. Begitu pula saudara, ada sifat yang lain. Budi ini adalah akal, kemudian di sana ada perasaan juga, logika kita. Jadi di sana ada pikiran, bahwa Paulus harus berubah melalui pikiran kita. Ini penting sekali karena semua bisa terjadi karena penyertaan Tuhan, tetapi dari diri kita yang berubah pertama kali adalah pikiran. Sama-sama kata pikiran itu harus berubah. Kalau tidak berubah pikiran kita, maka saudara tidak akan bekerja karena kita tetap saja. Saudara, seperti tadi seorang alkoholik, seorang mungkin peminum, saudara, seorang narkoba, saudara, kalau tidak dari dalam, tidak berubah. Maka ada kemauan yang kuat, itu yang namanya pembaharuan budi. Hal yang lain, saudara, marah-marah kalau suka marah, kalau tidak berubah dari dalam, tidak mungkin, saudara. Tetapi di bulan ini, saudara, mari kita sepakat, ada pembaharuan budi. Yang marah-marah muncul dari dalam, aku tidak akan marah-marah, tersinggung, dimulai dengan tersinggung. Sehingga inilah yang akan terjadi, hidup kita betul-betul dipulihkan, betul-betul diperbarui. Mengerti, katakan amin. Yang suka terlambat, kantor terlambat, ke gereja terlambat, janjian dengan orang lain terlambat, menjadi kebiasaan. Kemarin kami rapat jam 8, saudara, tentang menyikapi SKB 6 Menteri, gitu ya, saudara. Dan kemudian jam 8 saya datang terlambat 1 menit. Jam 8.01, ini di instansi pemerintahan. Saya duduk sendiri, yang lain mana? 15 menit, kemudian baru muncul. Saudara, perlu ada pembaharuan budi. Yang suka terlambat, saudara, aku mau hidupku harus disiplin, dan lain sebagainya. Maka pasti terjadi. Yang nangkep katakan amin. Bulan Februari, saudara, akan semakin bergairah, ada pembaharuan budi. Di sana pembaharuan hati dan pikiran. Kalau pikiran kita tetap saja, saudara, ya seperti ini, maka tidak ada perubahan. Tetapi Paulus sangat menekankan ini. Paulus adalah orang yang sangat berhikmat datang dari Tuhan. Paulus sendiri dirubah, saudara. Dirubah hatinya oleh Tuhan. Yang berkecamuk, bergemuruh, saudara, ketika ketemu dengan orang Kristen. Rasanya Paulus itu mau membunuh saja ketemu dengan orang Kristen. Tetapi dirubah oleh Roh Allah. Dan setelah dirubah, saudara, kekuatan Allah dari dalam dirinya akan berubah juga. Dari seorang yang begitu sangat pemarah, saudara, sensitif sekali, tetapi kemudian menjadi hatinya lembut dan luar biasa. Saudara, itu Paulus, faktanya bisa terjadi. Dia berkata, sekarang berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan saya percaya gereja di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh karena pembaharuan Allah. Yang setuju katakan?
Nah, Pak berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara, salam buat anggota keluarga saudara di rumah, salam buat teman-teman, sahabat saudara. Kiranya terus terjadi kekuatan ilahi dalam diri kita. Saudara, kita pujikan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pandang Allah, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama dengan kami, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beriman katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum meninggalkan gereja ini, saudara, kita akan berdoa mengucap syukur kita bisa menyelesaikan bulan Januari. Dan berdoa juga, saudara, kiranya bulan Februari, saudara, dalam penyertaan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Silakan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Allah di surga, di tempat yang penuh dengan kuasa, mendengar doa dari seluruh umat-Mu yang beribadah pada pagi ini. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semua yang setia beribadah memuji menyembah Tuhan. Sekarang cepat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerjakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.